Ya, kita ngelihat segala macam, mata ngelihat, tapi kita nggak mau memikirkan sesuatu. Apa sih maksud Allah ciptakan langit di atas itu? Hanya ngelihat, ya mata kita ke sana, tapi hati kita nggak ngerti. Kita nggak tahu bahwasanya kenapa Allah jadikanlah langit, bahwa kita nggak akan pernah bisa megang, nggak mampu karena tinggi. Wal ardi, terus Allah jadikan bumi ini, dan itu rahmat Allah. Apalagi terus an-najm, bintang. An-najmun itu bintang. Oh, bintang-bintang yang indah selalu keluar di malam hari. Terus matahari, asyamsu. Oh, ini duha, waktu duha. Terus salat duha. Pembuka pintu rezeki segala macam, salat duha. Apalagi terus rahmat Allah. Nah, semua pemberian Allah yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat itu hakikatnya seorang diterima amal ibadahnya karena Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan itu karena fattabi'uni, Nabi mengatakan ikuti aku. Di Rasulullah mengatakan itu, Allah yang memerintahkan berarti wajib. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu dalam kitab Marakil Ubudiyah katakan amrun nawafil, apa yang disunahkan, apa yang ada di diri Rasulullah semua sunnah. Kalau kita melaksanakan sunnah mendapatkan kecintaan Allah. Dan yang wajib yang Allah perintahkan, ditinggalkan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Abil Qasim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Nabi Muhammad bahwasanya tidaklah aku diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Yaumul Khamis, di hari Kamis ini, di pagi yang penuh keberkahan ini, di Majelis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan Allah memberikan selalu kepada kita keteduhan hati, kesenangan, kebahagiaan, terbukanya mata zahir batin, dan apa Allah berikan rezeki yang halal. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, dan kepada Ustazah Cang mudah-mudahan setafiah, digobol hajat, dan antumah semua mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita hidup ini, kenapa kita harus kemana-mana? Harus pergi ke suatu tempat yang atau disebut silaturahim. Nah, karena manjangkan umur. Ya. Jadi kalau orang di rumah diam, dia umur pendek. Ya, karena memang orang kalau udah nggak mau kemana-mana, memang mungkin udah kepengen mati ya. Nah, jadi diantara fadilah silaturahmi ini manjangkan umur. Rasulullah Nabi Muhammad hijrah ya, masih akhir Muharram. Itu dari Mekah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, terus dikatakan. Jadi dari dia Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, terus Nabi menjadi raja di Syam. Kalau sekarang di Suriah, Damaskus, ya, di daerah Arab sana. Syam itu termasuk Palestina.
yang lagi perang, terus Mesir, terus Jordan, terus Suriah. Nah, itu termasuk Syam. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Terus Fathul Mekah, perang Nabi di Mekah. Jadi panjang umur ini nikmat yang Allah berikan yang harus disyukuri. Orang kalau di rumah nggak kemana-mana ini kurang bersyukur. Jadi termasuk kufur nikmah. Diem, murung, merenung, apa segala macam, ngegerak, ya kaku badannya, udah mati, apa saraf pikirannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita ini nggak sholat, ya mi'rajul mu'min. Sholat ini hamba Allah, dia menuju kepada Allah. Mi'rajul mu'min dikatakan, sujud, ruku segala macam, bertambah dekat, umur tambah terus, umur nambah terus, umur nambah terus nanti akan dia memang ketemu ajal, ketemu akhir. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Terus apa di antara fadilah silaturahim? Hati ini menjadi rahim. Hati menjadi senang, ya, nyenengin orang. Sama suami tambah senang. Ya, suami pulang bawa duit banyak kan senang. Nah, tambah banyak ya, tambah senang hati. Ya, karena hati ini, ya, jangan sampai orang hatinya rajim, mukanya rahim. Nah, nggak benar. Ya, kalau orang mukanya ini baik tapi hatinya aja jelek, nah ini nggak benar. Ini na'udzubillah min dzalik. Penyakit hati ini hanya Allah yang ngerti. Sampai orang lain ngerti kita ini orang nggak benar, orang hasut, jadi sombong, rusak, kibir. Nah, karena orang lain ngerti, orang lain, tapi dia nggak ngerti, tapi Allah ngerti. Jadi penyakit hati ini hanya Allah dan orang lain yang ngerti. Nah, makanya kalau kita punya penyakit hati buru-buru dihilangin, bahaya. Karena dengan apa diantaranya penyakit hati ini hilangnya seterahim. Sholat rawatib dikerjakan, terus banyak sholat sunnah, ya, banyak sholat sunnah. Termasuk mi'rajul mu'min ini, sholat ini seorang hamba dia menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wudu, ya, dia datang ke tempat air, gerak hatinya terus wudu. Ada yang enggak wudu emang udah punya wudu. Ada orang dawam wudu. Dawam ini sesuatu yang diulang-ulang terus, dikerjakan terus. Itu dawam, diulang-ulang. Nah, suatu yang ditata, disusun kayak ratib yang dibaca tadi itu aurat atau wirid. Ya, bacaan yang diulang dalam suatu bentuk tulisan. Nah, dibaca terus. Ini didawamkan. Nah, mudawwamah itu kesenangan Nabi SAW, yang disenangin Rasulullah. Orang yang dawam apa segala macam, baca Yasin, ya, setiap Kamis begini kumpul begini, ini disenangin Rasulullah, ya. Nah, kalau kita disenangin Nabi, alhamdulillah, insyaallah ahlul jannah. Nah, karena kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga, karena mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Nah, mendapatkan kecintaan Nabi ini apa, Habib? Mendapatkan kecintaan Rasulullah ini Allah ridho kepada hamba ini, ya, karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika mereka kita ini mengharapkan kecintaan Allah, ikuti aku. Disuruh mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan kecintaan. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum, istighfar, terus Allah ampunkan, Allah terima tobat permintaan kita untuk kita diampuni dosa. Nah, hidup terus kita akan ke tempat pindah ke satu alam yang sampai nanti yaumal hisab, nanti dihisab, diazab. Nah, diazab ini hati-hati, jangan suka nyuri, sarap, tangan ini dijaga benar-benar. Dikatakan Al-Imam Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, kalau seorang itu dia mencuri, ya, itu nanti satu misalnya diambil, misal dia metik daun atau dia nyolong buah, maling buah mangga atau apa, itu 7 lapis langit nuntut nanti. Jadi yang langit di sini pohon itu tumbuh, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, itu bahaya.
Ya, bahaya kalau mengambil bukan haknya dia diambil. Nah, ini namanya sarak, maling. Ya. Nah, terus apa di antara yaumul hisab ini amal-amal baik selawatan begini ya. Orang maling segala macam nggak benar, tapi dia ahli selawat, lama-lama dosanya hilang dan dia sudah bertobat. Taubatun nasuha. Nah, ini tobat kalau nggak sampai tobat yang benar, tobatun nasuha itu tobat yang benar. Nah, kalau tobat yang bukan nasuha ya ghairu nasuha, bukan tobat yang benar. Nah, tobat yang diterima Allah tobatun nasuha. Jadi bukan tobat gede lah, kalau tobat gede tobat besar. Nah, jadi tobatun nasuha itu tobat yang benar. Biasanya dari masalah besar. Na'udzubillah min dzalik. Terus khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat ini termasuk orang yang sempurna. Ya, silaturahimnya, dia punya hati ini baik. Dia punya segala sesuatu ini rapi. Nah, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, ya, orang Islam, sebaik perbuatan yang hatinya bagus, yang hatinya baik, karena sholatnya khusyuk. Orang yang banyak beramal soleh, sedekah, banyak sodako. Ada orang minta-minta dikasih, ya. Ada orang minta-minta dikasih, hati-hati, karena orang minta-minta doanya ijabah. Ya, kalau orang itu marah nanti bisa kebalik, kita jadi orang fakir. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada riwayat kejadian seperti itu. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala bakal tempatkan orang-orang yang umurnya panjang itu. Dia orang yang disebut orang ahli silaturahim. Orang yang dia punya hati rahim. Orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah panjang umur. Dia orang minta panjang umur. Salat minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah. Terus ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah, tunjukkan aku. Tangan ini akan kemana? Dibawa nanti. Nah, itu amal-amal nanti dipertontonkan Allah, diperlihatkan. Kalau yang dipegang itu kitab pakai tangan kiri, nah berarti nggak benar selama di dunia. Terus dipegang seorang itu membawa buku amal itu pakai tangan kanan, alhamdulillah. Itu tanda orang yang hatinya rahim, yang Allah beri rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan segala sesuatu yang Allah jadikan badius samawati, Allah yang mendirikan itu langit, berdiri di atas, wal ardi, dan bumi. Nah, di atas itu langit, di sini ada bumi. Ya, kita ngelihat segala macam, mata ngelihat, tapi kita nggak mau memikirkan sesuatu. Apa sih maksud Allah ciptakan langit di atas itu? Hanya ngelihat, ya mata kita ke sana, tapi hati kita nggak ngerti. Kita nggak tahu bahwasanya kenapa Allah jadikanlah langit, bahwa kita nggak akan pernah bisa megang. Nggak mampu karena tinggi. Wal ardi, terus Allah jadikan bumi ini. Dan itu rahmat Allah. Apalagi terus an-najm, bintang. An-najmun itu bintang. Oh, bintang-bintang yang indah selalu keluar di malam hari. Terus matahari, asyamsu. Oh, ini duha, waktu duha. Terus salat duha. Pembuka pintu rezeki segala macam, salat duha. Apalagi terus rahmat Allah. Nah, semua pemberian Allah yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat itu hakikatnya seorang diterima amal ibadahnya karena Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan itu karena fattabi'uni, Nabi mengatakan ikuti aku. Di Rasulullah mengatakan itu, Allah yang memerintahkan berarti wajib. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu dalam kitab Marakil Ubudiyah katakan amrun nawafil, apa yang disunahkan, apa yang ada di diri Rasulullah semua sunnah. Kalau kita melaksanakan sunnah mendapatkan kecintaan Allah. Dan yang wajib yang Allah perintahkan. Yang wajib yang Allah perintahkan, ditinggalkan haram.
Yang Allah perintahkan yang wajib, sebaliknya wajib haram. Nggak sholat haram. Kalau sholat dapat pahala 500 tahun pahalanya sholat. Ninggalkan sholat 500 tahun hisab. Na'udzubillah. Lah itulah azab yaumal hisab. Di akhir nanti amal-amal dipegang di tangan kiri karena nggak pernah sholat selama di dunia. Di akhirat tangan kanan nggak bisa megang itu buku catatan kebaikan. Ini catatan keburukan. Nah, karena hatinya orang ini nggak rahim, karena nggak silaturahim atau silaturahim. Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan hidup. Orang mikir hidup diakhirkan, oh berarti Allah ini mengakhirkan hidup. Bukan, karena hidup akan terus berjalan sampai akhirat. Jadi nggak cuma hidup di dunia. Jadi nggak ada Allah nggak rahmat, ini nggak ada. Ada sifat mustahil buat Allah, sifat wajib buat Allah ada. Allah wujud. Dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada kita makhluk diciptakan Allah. Nah, kenapa kita mati? Karena kita bukan wujud. Segala yang ada menjadi ada setelah Allah ada kan. Jadi kalau kita hidup ya akan mati karena nggak kekal manusia. Manusia akan ketemu umur, akan ketemu ajal. Nah, dengan silaturahim manjangkan umur. Amin Allahumma amin. Nah, kalau kita panjang umur lain dengan orang yang pendek umur. Orang kalau umur pendek, naudzubillah, ya kecuali memang nggak ada apa-apa, memang sudah waktunya umur, udah ajal. Allah memberikan segala sesuatu untuk kita syukuri. Nah, jadi kalau kita orang diam, nggak pernah senyum segala macam, ya orang nggak kurang benar, ya nggak benar. Walaupun orang itu banyak beramal-amal, orang sebanyak-banyaknya amal harus terus digandeng dengan kebaikan. Mau kita banyak ibadah bagaimana, kita masih melakukan keburukan, ada segolongan orang yang nggak seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa mengalahkan orang itu, kita bukan akram, bukan orang yang mulia. Hati kita bukan orang yang rahim, yang dilihat Allah mendapat rahmat Allah. Na'udzubillah. Oh, tapi bukan berarti kita ahlu nar, bukan berarti kita yang akan dihisab Allah, tapi kita akan rugi. Ada orang yang dia lebih dekat dengan Nabi Muhammad, kita akan merasakan ya Allah, Anda selama di dunia ya, tapi naudzubillah bukan berarti kita orang yang mendapatkan hisab. Nah, itu azab kubur, itu yang mencuri itu dipotong tangannya keluar lagi itu tangan, terus dipotong lagi keluar lagi itu tangan. Nah, itu karena perbuatan kita selama di dunia. Dan neraka, dijauhkan dari neraka orang yang panjang umur ya, karena meminta kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan akhirat itu sekian lama, nggak sama dengan kehidupan di dunia. Nah, kalau orang dia mendapatkan azabnya Allah ya nggak secepat kayak di sini sehari, nggak, lama di sana. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Sehari di sana, di sini ini 1000 tahun. Itu azab akhirat itu. Nah, terus ada segolongan umat Nabi Muhammad itu nggak dihisab. Ya, ada segolongan umat Nabi Muhammad itu dihisab, dibersihkan dosanya. Ya, ada segolongan umat Nabi Muhammad ini dia terus masuk surga. Jadi jangan jadi yang terakhir. Jadi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja dia masuk surga. Tapi jadilah golongan umat Nabi Muhammad yang bighairi hisab, yang enggak mendapatkan hisab langsung masuk surga. Karena apa? Karena khabar Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Man yudlahi bihi khairan yufaqihu fid din. Terus pinter ngaji, pinter agama. Ngerti bagaimana sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana tahiyat segala macam. Terus ngerti apa-apa yang sesat-sesat yang nggak bisa diikuti, aliran-aliran sesat, apa itu segala macam. Ada namanya Salafi Wahabi, ada namanya Syiah, segala macam aliran-aliran sesat. Dia ngerti. Nah, karena nggak sama sholatnya kata dan seterusnya, misal begitu. Nah, terus dia dengan apa seorang itu mendapatkan kemuliaan hatinya,
Nah, karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Karena Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan itu. Terus orang ini mendapatkan surga, mendapatkan kesenangan akhirat. Jadi panjang umur karena silaturahim. Jadi silaturahim itu memanjangkan umur. Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, salatnya khusyuk segala macam. Nah, karena dia ngerti. Karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk mengerjakan salat. Salat yang benar, bukan salat yang salah. Salat yang khusyuk, jangan enggak khusyuk dalam mengerjakannya salat. Karena salat ini al-imaduddin, tiang agama. Man agamaha faqad aqamaddin. Siapa dia mendirikan salat, berarti hidup di hatinya Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa disuruh mengikuti Rasulullah? Karena segala sesuatu Allah adakan, dan di dalam segala sesuatu itu rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengharap hidup di dunia senang, ikuti apa ajaran Nabi. Di antaranya apa ajaran Nabi Muhammad? Banyak sholawat, gak pernah ninggalkan sholat, gak pernah lepas, sering-sering dars Quran, qiraah Quran. Adibu auladakum ala thalathati khisal, dikatakan Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita atas 3 perkara. Hubbi nabiikum, cintai nabi kita. Wa ahlu baitihi, dan keluarganya nabi kita. Sama terus qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran. Ini Al-Quran ini harfan, setiap huruf ada mukjizat. Ke kita karamah. Setiap huruf ada fadilah. Ya, fadilah kita mendapatkan segala macam sesuatu. Sampai orang dikafanin, dimakamin, dikuburin, dibacain ya Yasin. Sampai apa segala macam ketakutan, baca Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oh, berarti hatinya nuju ke Quran, karena ada sesuatu di dalam Al-Quran Al-Karim, sesuatu yang menjadikan seorang itu mendapatkan sesuatu sir yang dikatakan hikmah daripada Al-Quran, fadilah daripada Al-Quran. Nah, itu di akhirat nanti, itu kitab yang dipegang di mana? Itu yang akan diperlihatkan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat itu kita bisa pegang pakai tangan kanan, dia bisa milih. Jangan sampai dia megang itu dengan tangan kiri. Itu kitab, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang umur berarti lezat, ya. Andai kata pendek umur berarti pahit, sesuatu yang gak enak, yang gak enak, ya. Nah, kalau orang senang hati berarti Allah ridho. Hati-hati, karena gak ada yang ngerti hati senang. Orang kalau senang antara dia dengan Allah yang memberikan kesenangan. Lah kalau dia orang bukan agamanya Islam, kalau orang yang enggak sholat, dia bukan senang karena kita lebih senang, karena kita ngerti Allah. Bihaqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan kita disuruh bertakwa. Dia belum kenal Allah, belum ngerti apa agama yang hak, yang benar. Kalau kita udah kenal Allah, bahkan disuruh mendekat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Disuruh kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan enggak boleh kita mati. Bukan Allah bilang kita jangan sampai mati kau dalam keadaan kafir, bukan, enggak diperbolehkan kita mati dalam keadaan kufur. Itu rahmat Allah. Wala tamutunna, dan enggak akan orang itu kita mati dalam keadaan kafir. Ila wa antum, pasti akan membawa Islam, syahadat. Nah, ini umat Nabi Muhammad yang akhir, meninggalnya di kasur. Umat Nabi Muhammad tuh terkenal apa? Kalau udah mati ini kebanyakan meninggalnya di kasur tidur. Ya, nah, tapi banyak orang-orang soleh yang kita inginkan ya mati dalam keadaan sujud. Niat mau sedekah, jalan rombongan, kunjungan ke tempat apa itu tempat yatim piatu misal, kecelakaan serombongan bus mati, wah
meninggal husnul khatimah. Cuman kebanyakan umat Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan tidur, di ranjang tidur. Man yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Habib kok dia orang tidur? Karena orang tidur nih selalu kerjaan manusia. Ya Allah nggak tidur, layanam. Allah nggak tidur. Ya Allah ini nggak tidur. Kita manusia pasti sih tidur. Kalau manusia nggak tidur jangan. Anak ini kalau dia nggak tidur bahaya. Nanti lama-lama jadi Tuhan. Ya. Bisa ngaku jadi Tuhan deh, karena anak nggak tidur. Karena yang nggak tidur dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi batul ulama, sebagian daripada ulama itu kalau dia malam memang jarang tidur. Haqqu aulia, haknya wali-walinya Allah. Nah, berarti kita ngerti Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad dan ada wali-walinya Allah. Nah, ini bulan Muharram ini bulan-bulan mereka. Bulan kemenangan, Syahrul Fatah, bulan kemenangannya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dan aulia-aulia Allah. Lah ulama ada dua macam, ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Nah, orang-orang yang segolongan-golongan seperti itu tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keterangan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Dikatakan Nabi Muhammad hijrah 10 Muharram. Terus dijadikan ini Muharram awal Hijriyah. Harus kemana-mana, harus nyari duit. Nyari duit. Ini laki-laki dia harus ikhtiar. Nggak dapat duit nggak apa-apa, dapat pahala. Lebih besar pahala daripada duit. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Allah katakan harta, kekayaan dunia itu hanya nipu, mata'ul ghurur, hanya sesuatu yang akan ngebawa kita ke jurang kehancuran. Kalau kita mikirin dunia tapi kita nyari ikhtiar, Allah akan buat apa? Dunia itu mengejar orang ini, anda orang ini memalingkan dirinya kepada dunia dan memandangkan wajahnya, pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Disuruh kita meminta kepada Allah dan astajib lakum. Allah akan memberikan dan Allah enggak berikan. Kadang lama, rezeki kadang lama, kadang cepat. Kadang rezeki itu cepat, kadang lama. Hidup begitu, kadang orang panjang umur, kadang umur sesuai yang Allah tentukan. Meminta seorang hamba ini dengan dia silaturahim, Allah berikan panjang umur, umurnya akan lebih panjang umurnya. Dan sisa umur umat Nabi Muhammad kita itu karena Allah beri panjang umur, kita disuruh banyak beribadah, zikron katsiran. Disuruh kita banyak beribadah kepada Allah. Dan di amal itu nanti itu amal ibadah kita selama di dunia. Jadi nggak ada orang berbuat baik, dia sedekah, dia selawatan, baca Quran, tapi sholatnya nggak benar. Karena sholat fardu hukumnya. Man tarakaha faqad hadamadin, kata Rasulullah. Kalau meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Hati-hati, penghancur agama. Berarti kalau andai kata ibadah apa setelah yang wajib baru yang sunnah itu diterima Allah. Nah itulah begitu meminta kepada Allah panjang umur, berarti ada keutamaan dalam untuk kita beribadah kepada Allah, melaksanakan yang Allah perintahkan yang wajib dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan yang sunnah, yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani nawafil. Siapa kita mengerjakan yang sunnah itu mendapatkan kecintaan Allah. Karena umur lebih berarti yang wajib kita banyak mengerjakan pula. Alhamdulillah. Lah kalau pendek umur dia nggak kerjakan itu, nggak bisa dia lagi ibadah kepada Allah. Karena azab-azab yang Allah berikan kepada orang ini mendapatkan siksaan di kubur. Begitu segolongan mereka itu yauma abuzan qamtariran, Allah katakan sampai di mahsyar mereka menyesal. Allah sudah bermuka masam kepada seorang hamba itu dan sudah terus diazab. Ya Allah. Makanya siksa Allah inna azabillah syadid. Allah katakan. Allah enggak main-main bahwa azabku sangat pedih. Allah katakan wa inna, benar-benar ini azab Allah sangat pedih, keras.
Yauma, di hari itu nggak ada lagi apa segala sesuatu yang bisa kita lakukan, hanya amal selama di dunia ini yang bisa menyelamatkan di akhirat itu nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.